Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan wala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu kajian itikaf. Di malam hari ini kita akan membahas tema tentang berdoa saat sholat. Maksudnya ketika kita datang ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu, datanglah kita ke masjid, kira-kira ada berapa momen kita bisa berdoa, dan ujungnya nanti kalau sholat selesai adakah acara berdoa lagi? Jadi kan banyak orang selesai sholat zikir, begitu selesai akhirnya berdoa mengangkat kedua tangan. Baik, kita lihat berdoa dulu, kata berdoa. Rasulullah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang beriman. Berapa banyak masalah itu selesai dengan doa. Abdullah bin Abbas menjadi pakar tafsir itu lewat doa Rasulullah ketika beliau berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Ya Allah, cerdaskan anak ini urusan agama dan tonjolkan dia dalam ilmu tafsir. Doa Rasulullah mustajab. Ibnu Abbas pun menjadi ahli tafsir nomor 1. Abu Hurairah menjadi penghafal hadis nomor 1, itu lewat doa. Riwayatnya macam-macam. Di antaranya di kitab Fathul Bari 3 orang diundang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, kalian bertiga saya undang, silahkan gantian berdoa dan akan aku aminkan doa-doa kalian. Wah, girang orang ini, 3 orang ini. Mumpung diaminkan Rasul, saya akan banyak berdoa. Si A mulailah berdoa, selesai diaminkan Rasulullah. Si B juga berdoa dengan doa yang sangat banyak, mumpung diaminkan oleh beliau. Ternyata orang ketiga Abu Hurairah, temanmu, 2 temanmu sudah banyak berdoa, gantian engkau. Akhirnya Abu Hurairah mengangkat tangan, ya Allah, aku memohon sebagaimana yang sudah diminta 2 temanku. Wah, kan pintar kan Pak? Tambahannya 1, al ilmu la yunsa. Kalau saya dapat ilmu saya tidak lupa lagi. Semenjak itu hadis Rasulullah yang dia dengar langsung hafal, titik komanya pas. Itulah Abu Hurairah. Jadi doa itu senjata bagi orang beriman. 3 orang terjebak dalam gua, akhirnya batu yang menutupi gua bergeser, itu bukan pakai traktor tapi pakai doa. 3 orang yang akhirnya saling bermunajat. 300 pasukan perang Badar bisa mengalahkan 1000 pasukan kafir Quraisy itu lewat doa. Sampai Rasulullah menutup doanya, Allahumma intuhlik hadhil isabah lam tu'bad. Ya Allah, kalau pasukan kaum muslimin engkau tetapkan kalah, selama-lamanya engkau tidak akan disembah oleh siapapun. Akhirnya Allah menangkan kaum muslimin lewat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan punya pemahaman seperti orang sufi, karena orang sufi
sebagaimana ada murid-murid pengajian tasawuf diajari gurunya, jangan sering-sering berdoa, nanti Allah bosan. Nah, jadi banyak berzikir, jangan banyak berdoa. Lalu saya tanya kenapa? Karena kalau kita tiap hari diminta pasti kita juga punya rasa bosan. Berarti itu mengkiaskan antara kita dengan Allah, padahal laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia dari di sisi Allah melebihi hambanya yang banyak berdoa. Meskipun saya sampaikan, ketika doa itu sudah memenuhi kriteria, jangan berkecil hati ketika doa itu tidak dikabulkan. Rasulullah juga banyak berdoa tidak dikabulkan. Contohnya apa? Beliau mendoakan jelek tokoh-tokoh kafir Quraisy, justru yang didoakan jelek malah masuk Islam. Berarti kan Rasulullah tidak dikabulkan. Contohnya siapa? Khalid bin Walid, panglima kafir Quraisy pada perang Uhud. Kemudian siapa? Hindun yang mengunyah-unyah jantung Hamzah. Abu Sufyan suaminya Hindun yang menumbak Hamzah. Ikrimah anak Abu Jahal. Itu sederet orang kafir Quraisy jahat, didoakan Rasulullah celaka, ternyata Allah justru memberikan hidayah sehingga Allah turunkan ayat laisa laka minal amri syai'un, tidak ada campur tangan bagimu wahai Muhammad, menentukan mereka diadab atau dapat hidayah. Kalau doamu tidak dikabulkan, memang ini keputusan aku, maksudnya ayat itu seperti itu. Baik, sekarang kita lihat, kalau Bapak datang ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu, ada 5 tempat kapan dianjurkan berdoa. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a bainal adani wal iqamati. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa di antara adzan dan iqamat tidak akan ditolak. Berarti berikan jeda antara adzan dan iqamat, satu supaya jamaah punya kesempatan untuk berdoa. Yang kedua, baina kulli adzanaini salatun, berikan kesempatan jamaah untuk salat rawatib. Jadi ada 2 acara antara adzan dan iqamat. Acara pertama salat rawatib, acara kedua adalah berdoa. Maka keliru, begitu adzan berkumandang qomat, salah. Berarti sudah menghapus 2 sunnah. Insya Allah bisa dipahami ini. Kita masuk hadis kedua. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa indaha yas'alu wala ayatu adabin illa ta'awwadha minha. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap melewati bacaan ayat rahmat beliau berhenti untuk berdoa. Meminta rahmat, dan setiap melewati bacaan tentang adab, kalau isinya ada adabnya, maka beliau berhenti untuk meminta perlindungan. Berarti kalau baca Quran ngerti yang dibaca, gitu ya Pak ya. Mana mungkin kita berhenti memohon rahmat kalau tidak tahu
artinya. Berarti secara tidak langsung kita diperintahkan untuk belajar bahasa Arab. Menuntut anak memanggil bapaknya dengan abi sementara bapaknya tidak mau belajar bahasa Arab, gak usah, panggil aja bapak. Gitu ya. Gak mau ada pelajaran apa, ada pengajian pelajaran bahasa Arab tidak mau hadir. Tapi orang tuanya pengennya dipanggil abi dan umi, nggak usah, pak boe, udah gitu aja. Baik. Nah sekarang contohnya apa? Misalnya, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adzab. Surat apa ini? Ada santri? Surat apa? Mas, ini santri ya? Ini surat apa? Hafal berapa juz? 1 juz? Juz yang mana? Dari Al-Baqarah atau dari belakang? Oh, dari belakang. Coba mana santri yang hafal 4 juz? Yang belakang. Ini surat apa? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab innallaha kana azizan hakima. Surat An-Nisa, betul. Di lembar kanan atau kiri? Nanti silahkan dilihat di lembar sebelah kanan. Di situ kan ayat menerangkan sesungguhnya orang kafir dinyalakan api, nanti kulitnya melepuh, rusak. Begitu rusak diganti dengan kulit baru, nanti melepuh lagi terus menerus. Berarti ini ada ayat azab. Begitu mendengar ada ayat fihin qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan, di Jannatul Firdaus itu bidadarinya sudah cantik dan sifat mereka adalah selalu menundukkan pandangan mata kecuali kepada suaminya. Jadi qasiratut tarfi itu nunduk. Kalau yang datang itu suaminya baru mengangkat kepalanya. Nah, berarti ini kan ada ayat rahmat. Maka di Sunan Abu Dawud ketika ketemu ayat rahmat dan adab, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni as'aluka al jannah wa a'udzubika minan nar. Jadi berhenti untuk berdoa. Baik, sudah ada 2 tempat kita berdoa. 1 antara adzan dan iqamat, 2 ketika ayat dibaca isinya neraka berdoa. Semoga dilindungi dari siksa neraka. Isinya rahmat, minta semoga Allah memberikan rahmat. Momen ketiga, An Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkunut kecuali jika beliau mendoakan kebaikan atas suatu kaum atau mendoakan kebinasaan atas suatu kaum. Kunut apa yang dimaksud? Kunut nazilah. Jadi kunut itu ada 3. Satu witir. Sepakat para ulama
setuju kunut witir. Hadisnya dari Hasan bin Ali, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Kakekku mengajariku bacaan kunut saat aku sedang kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ini witir. Dan sangat baik kalau ditunaikan di kunut witir di 10 hari terakhir sedang qiyamul lail. Diamalkan Asy-Syafi'i meniru Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kunut nazilah. Para ulama sepakat kunut nazilah itu ada. Umat Islam sedang terkena musibah, dibantai oleh orang kafir. Nah, hadisnya ini tadi di atas dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak berkunut kecuali mendoakan kebaikan atas suatu kaum dan mendoakan kebinasaan. Ini dalil kunut nazilah. Yang ketiga terakhir dan kunut subuh. Nah, di sini titik perbedaan para ulama. Imam Malik dan muridnya Imam Syafi'i sepakat subuh itu ada kunut. Imam Hambali dan Imam Hanafi sepakat kunut tidak ada, kunut subuh gak ada. Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat kalau kunut itu ditunaikan sesudah Sami Allahu liman hamidah. Tapi Imam Malik dan Imam Hanafi sepakat kunut itu sebelum ruku. Jadi yang Bapak kalau jalan-jalan ke negara-negara Afrika, ke Maroko misalnya, termasuk Maroko, maka kalau di sana ada kunut, itu kunutnya sebelum ruku. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allahumma hdini fi man hadait. Jadi kalau ini sudah baru Allahu Akbar ruku. Malik dan Hanafi. Malik dan Hanafi sepakat kunut itu bacaannya sir, tidak terdengar. Tapi Syafi'i dan Hambali kalau kunut ditunaikan harus dibaca keras. Untuk kunut subuh tidak usah dijadikan bahan perdebatan. Pokoknya Hambali dan Hanafi sepakat tidak ada kunut subuh, sementara Maliki dan Syafi'i kunut subuh itu ada. Masing-masing punya argumentasi. Argumentasinya apa? Misalnya, kenapa warga NU melaksanakan kunut? Karena hadisnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amma fil fajri lam yazal yaknut hatta faraqad dunya. Untuk sholat fajar yaitu subuh, beliau terus menerus kunut sampai beliau meninggal dunia. Ini dipegang erat-erat oleh saudara kita dari Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah bagaimana? Hadis dari Sa'ad bin Tariq. Ya abati innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali afakanu yaknutuna fil fajri. Wahai ayah, engkau pernah sholat bersama Nabi, pernah sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saya kan belum pernah. 5 orang itu kalau subuh kunut tidak? Bapaknya menjawab, ai bunayya muhdats, putraku, kunut subuh itu diada-adakan. Kalau diada-adakan itu ada atau tidak? Nah, berarti tidak ada. Ini yang dijadikan pegangan warga Muhammadiyah. Muhdats
diada-adakan, berarti tidak ada. Baik, selesai ketiga. Kapan lagi momen berdoa? Momen keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, posisi terdekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah saat sujud, maka perbanyaklah doa. Berarti perbanyak doa saat sujud. Perlu Bapak ketahui, satu, tidak boleh punya pemahaman berdoa saat sujud itu harus di sujud terakhir. Enggak. Di rakaat pertama silahkan, rakaat kedua, ketiga silahkan. Bahkan Syekh Utsman Al-Khamis menganjurkan kalau bisa doa saat sujud disebar di setiap sujud, jangan difokuskan ke sujud terakhir. Ini rakaat pertama, ingat ini, anak rewel, istri susah diatur. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu rakaat kedua, ingat ini rezeki seret. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian apa? Begitu rakaat ketiga, saya kok akhir-akhir ini menggerutu terus, merasa hidup tidak cukup. Akhirnya apa? Rakaat ketiga saat sujud, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur, tidak ngeresuloh dengan kondisi. Jadi silahkan disebar, jangan dipusatkan di satu sujud saja. Nah, yang kedua, jangan sampai membaca doa saat sujud yang hukumnya sunnah, meninggalkan ibadah yang wajib. Apa itu? Mengikuti imam. Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau mendengar imam bertakbir, segera bertakbir. Karena di Bekasi masih banyak imam sudah Allahu Akbar, dia masih sujud. Banyak sekali berdoa. Begitu imam hampir fil alamina innaka, dia baru Allahu Akbar duduk atahiyat. Berarti salah. Dia memperbanyak doa padahal itu hukumnya sunnah, mengikuti imam hukumnya wajib. Baik, baru momen kelima. An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza shalla ahadukum falyakul at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik 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 titik, karena Bapak akan membaca Allahumma sholli ala Muhammad sampai kama shollaita wa barik ala Muhammad. Begitu fil alamina innaka hamidum majid. Ini kalimatnya. Thumma liyatakhayyar minad du'ai ajabuhu ilaihi fayad'u. Terjemahannya apa? Kemudian hendaknya ia memilih doa yang ia sukai lalu berdoa dengan itu. Jadi dianjurkan tidak hanya saat sujud. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid,
Yang pengen rezekinya lancar silakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa selesai baru mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Kita simpulkan, berarti ada 5 tempat dianjurkan berdoa saat kita datang ke masjid. 1, antara adzan dan iqamat. 2, ketika mendapatkan ayat isinya rahmat dan adab. Yang ketiga, saat kunut. Keempat, saat sujud. Yang kelima, setelah selesai bacaan at-tahiyat. Cuma itu. Begitu sholat sudah selesai, assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, acaranya zikir, tidak ada doa. Jadi gak ada. Bapak sudah zikir subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, apalagi ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, apalagi mungkin tambah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau zikir sudah selesai gak ada acara berdoa lagi. Kok masih berdoa telat? Tadi doa itu ketika datang antara adzan dan iqamat, ketika sujud, ketika selesai dari duduk at-tahiyat sebelum mengucapkan salam. Udah selesai, bisa dipahami. Nah sekarang bagaimana dengan zikir berjamaah? Loh, kenapa di masjid-masjid teman-teman kita yang bermadzhab Syafi'i kalau selesai sholat zikirnya berjamaah? Saya lihat di YouTube ustadz-ustadz dari Nahdlatul Ulama menggunakan hadis ini, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Kenapa ada zikir berjamaah? Nanti kita akan bahas apakah benar menggunakan hadis ini sebagai dalil bahwa kita dianjurkan zikir berjamaah. Pelan-pelan. An Abi Ma'badin akhbarahu anna ibna Abbasin radhiyallahu anhuma akhbarahu anna raf'a sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ibnu Abbasin kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Dari Abu Ma'bad mengabarkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberitahunya bahwa mengeraskan suara saat berzikir. Nah, ini saya blok. Ketika orang-orang selesai dari sholat, ada pada zaman Nabi. Ini kesaksian Ibnu Abbas. Jadi mengeraskan suara saat berzikir ketika orang-orang selesai dari sholat ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui hal itu, berzikir dengan mengeraskan suara ketika mereka selesai dari sholat, saat itu aku mendengarnya. Hadis ini riwayat siapa? Muttafaq alaihi. Kalau muttafaqun alaihi berarti Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini sahih, iya. Berarti zikir suara keras terdengar dengan jelas di telinga Ibnu Abbas. Sekarang karena hadis ini riwayat Imam Bukhari, berarti harus dibuka
kitab penjelas Sahih Bukhari. Siapa yang menjabarkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari? Jawabannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, punya kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar itu siapa? Ulama besar bermadzhab Syafi'i. Udah? Karena ini Sahih Bukhari, buka kitab Fathul Bari, jangan disimpulkan sendiri. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan pelototi hadis Sahih Muslim kemudian disimpulkan sendiri. Buka hadis yang menjabarkan Sahih Muslim. Siapa yang menjabarkan? Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Ulama besar bermadzhab Syafi'i. Coba kita lihat bagaimana komentar Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis ini. Dua ulama besar bermadzhab Syafi'i. Apakah betul hadis ini menerangkan zikir itu berjamaah, bareng-bareng? Imam Nawawi berkata, kalimat ini saya dapatkan dua kali di kitab Fathul Bari dan kitab Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Wa hamala Syafi'i rahimahullahu taala hadzal haditsa ala annahu jahara waqtan yasiran hatta yu'limhum sifatadz dzikri la annahum jaharu daiman. Qala fakhtara lil imami wal ma'mumi an yadhkurallaha ta'ala ba'dal faragi minas salati wa yukhfiyani dzalika illa an yakuna imaman yuridu an yuta'allama minhu fayajharu hatta ya'lama annahu qad tu'allima minhu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Nawawi mengatakan apa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa Imam Syafi'i? Ya karena dia bermadzhab Syafi'i. Menerangkan bahwa hadis ini membolehkan mengeraskan zikir ba'da sholat untuk sementara waktu. Jadi Rasulullah betul zikirnya keras didengar seisi masjid, tapi apa? Untuk sementara waktu, hingga beliau mengajarkan kepada mereka tentang sifat zikir, bukan untuk mengajak untuk mendawamkan zikir secara keras. Jadi bukan terus menerus, berarti harus ada target kapan makmum sudah hafal zikir ba'da sholat. Kalau sudah selesai, imamnya zikir sendiri, makmumnya zikir sendiri. Siapa yang ngomong? Imam Syafi'i. Siapa sumber beritanya? Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua-duanya ulama besar bermadzhab Syafi'i. Kita lanjutkan, kita lihat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa imam dan makmum berzikir setelah sholat dengan memelankan suara, kecuali kalau imam ingin mengajarkan zikir lalu mengeraskan zikirnya hingga ia mengetahui bahwa makmum sudah mengambil ilmu darinya. Saya kurang tahu kenapa ini tidak diperhatikan sampai akhirnya zikir berjamaah itu menjadi ciri khas yang dawam istiqomah terus menerus ditunaikan. Selesai, inilah pelajaran kita malam hari ini. Jadi intinya satu, kalau sholat selesai acaranya adalah zikir, sudah tidak ada acara doa lagi. Kemudian zikir silahkan dikeraskan, silahkan bareng-bareng, tapi harus punya target kapan makmum hafal. Kalau sudah hafal dilepaskan. Seperti di pesantren Bekasi itu santri baru itu biasanya kita ajak zikir kira-kira 3 bulan. Setiap selesai sholat kakak kelas maju memegang buku panduan zikir, dibaca bareng-bareng.
Kalau sudah rentang sekian waktu santri baru sudah hafal urut-urutan zikir, maka sudah tidak ada zikir berjamaah lagi. Selesai, insya Allah cukup. Masih ada waktu untuk tanya jawab bagi bapak-bapak yang mau bertanya, berdiskusi sesuai kajian atau di luar pembahasan. Saya persilahkan. Ya. Rasulullah berdoa seolah-olah mengancam, ya. Jadi seolah-olah kan Rasul mengancam, Allahumma in tuhlik hadhil isabata lam tu'bad. Ya Allah, kalau pasukan kaum muslimin kalah, engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Sampai akhirnya Abu Bakar datang, kemudian membetulkan sorban Rasulullah yang jatuh. Cukup ya Rasulullah, pasti kita akan dimenangkan. Itu menunjukkan apa? Betapa Rasulullah khawatir perang pertama kali umat Islam kalah. Nah sekarang boleh tidak kita tiru? Jawabannya, modal apa kita bisa mendikte Allah? Hanya sekedar, ya Allah, kalau nanti saya tidak dapat pekerjaan, wah, niscaya aku tidak akan sholat selama-lamanya, kan bahaya. Jadi situasinya berbeda. Ini demi kemaslahatan kaum muslimin. Momen apa yang menyebabkan kita bisa mendikte Allah, kan begitu. Jadi tidak semuanya ditiru, karena dikte dari Rasulullah itu ada kriteria, situasi dan kondisi. Pertanyaan kedua, oh ya, baik, coba biar paham, coba kita buka pelajaran 43 kaidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi boleh tidak saya berdoa saat sujud pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia? Imam Ahmad, kalau disebut Imam Ahmad berarti Imam Hambali. Komentarnya apa? Yu'jibuni fil faridati an yad'uwa bima fil Qur'an. Yang aku sukai dalam menjalankan ibadah faridah, ibadah wajib, salat 5 waktu, berdoa dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, satu. Qadiyat. Udah langsung kita terjemahkan. Allah telah menyeru manusia agar berdoa kepadanya dan mengajarkan doa di dalam kitabnya untuk makhluknya. Nabi SAW juga telah mengajarkan doa kepada umatnya. Berarti doa itu doa yang diajarkan Allah dalam Quran, doa yang diajarkan Nabi dalam hadis. Kalimat selanjutnya ini yang di sini aja. Oleh karena itu tidaklah pantas bagi seseorang untuk berpaling dari doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Sungguh setan telah menjauhkan manusia dari makom ini lalu mengikat bagi mereka lewat kaum yang buruk yang mengarang doa-doa yang membuat mereka menjauh dari sikap mengikuti Nabi SAW.
Berarti khusus sholat doanya paten, kalau tidak Quran dan hadis. Kenapa? Hadisnya mengatakan inna sholata la yasluhu fiha min syai'un min kalamin nas. Sholat itu tidak sah kalau dicampuri dengan perkataan manusia. Kalau doanya pakai bahasa Jawa, itu antara adzan dan iqamat. Nah, coba Imam Qurtubi, wajib bagi setiap insan untuk menggunakan doa yang tercantum dalam kitabullah dan sunnah yang sahih dan meninggalkan selainnya. Jangan berkata aku memilih yang ini, karena Allah telah memilihkan buat Nabi dan para walinya dan mengajarkan kepada mereka bagaimana cara berdoa. Pertanyaan ketiga, ya, jarak antara adzan dan iqamat itu berapa? Itu ditentukan oleh imam. Bilal akan mengumandangkan iqamat kalau Rasulullah terlihat keluar dari rumah. Berarti perlu saya sampaikan, imam itu sebenarnya tidak ada tahiyatul masjid. Kan ada 4 kelompok tidak dikenakan tahiyatul masjid. Satu imam rawatib. Pokoknya begitu imam jedul, ya udah iqamat. Itulah yang dipraktekkan di pesantren. Dulu Ustadz Wahyudin kalau sudah cetrek membuka pintu di tempat imam, saya yang langsung mengumandangkan iqamat. Ustadz Wahyudin belum pernah sholat tahiyatul masjid. Dua, yang tidak tahiyatul masjid, kalau dia datang sementara iqamat berkumandang. Idza uqimati shalah fala sholata lil maktubah. Iqamat dikumandangkan, tidak berlaku sholat sunnah. 3, bagi yang datang pertama kali ke Masjidil Haram untuk tawaf umrah atau tawaf kudum. Jadi bapak kalau tawaf masuk Masjidil Haram itu nggak ada tahiyatul masjid, langsung tawaf dulu. Nanti sholatnya di maqam Ibrahim. 4, yang tidak mendapatkan ruangan di dalam masjid, misalnya halaman meluber, jamaah meluber sampai halaman, jadi tidak ada tahiyatul halaman, itu nggak ada. Tahiyatul sahah itu tidak ada. Nah, baik. Nah, kemudian tadi pertanyaannya apa tadi? Oh, jarak antara adzan dan iqamat. Bukti lain jarak antara adzan dan iqamat itu dipegang oleh imam. Ketika Rasulullah sudah keluar, Bilal berdiri, diberi isyarat diam dulu, jangan iqamat, karena Rasulullah kedatangan tamu. Ternyata pembicaraannya penting, situasinya genting, harus segera diselesaikan. Maka kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yantadiruna al-isya'a hatta tahfiqa ru'usuhum. Para sahabat menunggu iqamat isya, saking lamanya kepala mereka tertunduk, terdengar di antara mereka suara dengkuran. Berarti berapa menit sampai pada tidur mendengkur? Wah, berarti cukup lama. Begitu urusan selesai, akhirnya tsumma yusalluna wa lam yatawaddau. Mereka akhirnya sholat berdiri tanpa mengulangi wudu. Akhirnya disimpulkan apa? Kalau tidur posisi duduk tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sudah merebahkan badan, wudu batal. Kecuali Rasulullah. Masih ingat Pak? Ada yang masih ingat? Kenapa Rasulullah tidur terlentang, wudunya tidak batal? Ya, inna ainayya tanaman walam tanam qalbi. Aisyah, mataku tidur, hatiku tidak ikut tidur. Kalau bapak-bapak kan tidak, tidur itu mata dan
hati. Ketika mata tidak tidur mendengar ceramah, belum tentu hati fokus ke depan. Baik. Jadi tergantung imam. Nah, sekarang di sini berarti tergantung pengurus takmir. Pengurus takmir merapatkan situasi masaran, melihat musafir, melihat jamaah, kira-kira cocoknya berapa. Wa amruhum syura bainahum, musawarahkan, akhirnya keluar keputusan. Jarak antara adzan dan iqamat 10 menit. Misalnya begitu. Silahkan 15 menit. Kalau di pesantren kita setengah jam, khusus duhur itu setengah jam. Baik, pertanyaan ketiga. Oh, silakan Pak. Pak Sardi, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur-syukur kalau di majalah dinding itu dipajang dzikir ba'da sholat. Itu kan ada dijual di apa, di toko Arafah atau toko-toko buku kan begitu. Istighfar dulu, baru Allahumma antas salam, sampai akhirnya subhanallah, kemudian ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Nah, khusus istighfar ini juga perlu saya sampaikan. Karena Rasulullah idza salama istaghfarallaha salasan. Rasulullah kalau selesai beristighfar, selesai salam, beliau beristighfar 3 kali. Coba Imam Nawawi, Bapak-bapak, lagi-lagi Imam Nawawi. Imam Nawawi bermadzhab Syafi'i di kitab Riyadhus Shalihin mencantumkan 2 kali hadis ini. Hadis istighfar setelah mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Habis itu kalimatnya apa? Qila wa kaifal istighfar. Ada yang bertanya bagaimana bunyi beristighfar setelah selesai salat. Qala al-Auza'i astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Bunyi istighfarnya adalah astagfirullah astagfirullah. Kalau kita apa? Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Padahal Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i mengajari kita apa? Astagfirullah 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 tanpa ada tambahan azim. Baru Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, kalau bisa kalau ada yang punya waktu datang ke toko-toko buku Islam, cari apa namanya? Ya, itu yang besar, tulisan besar itu namanya apa? Nah, poster, betul. Dzikir ba'da salat, beserta di situ ada hadisnya diriwayatkan oleh siapa. Bagaimana dengan al-ikhlas 3 kali? Nah, al-ikhlas, al-falak, an-nas 3 kali itu disunahkan ba'da subuh dan ba'da asar. Bagaimana dengan solawat? Solawat keluar dari rangkaian dzikir ba'da sholat. Jadi yang benar dzikir dulu sesuai urutan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau sudah selesai, mau solawat, mau tahlil, mau subhanallah yang bermacam-macam, silahkan.
tapi prosedur protapnya tunaikan dulu, kalau sudah selesai baru yang lain-lain. Bagaimana diakhiri doa? Itu masa lalu. Dulu biasa kita berdoa habis sholat, sekarang bukan habis sholat. Sebelum sholat, antara adzan dan iqamat, saat sholat ketika duduk at-tahiyat, dan saat sujud. Tinggal 2 penanya terakhir. Ya, betul, mau nanya. Kenapa? Dari mana, Mas? Dari pasaran. Pilang. Oh, Pilang ini masih Masaran. Oh ya, ya. Mau tanya saudara kandungnya Khotob itu jumlahnya ada berapa? Wah. Di Khotob itu anak nomor berapa? Aduh. Cari ke buku-buku nggak ketemu. Buku-buku gak ketemu, malah saya nggak tahu. Selesai, berarti saya tidak tahu, saya tidak bisa memaksakan diri. Kira-kira kenapa ada pertanyaan seperti itu? Kan saya mau cari tahu tentang namanya khalifah Umar bin Khattab itu kan mungkin yang adil. Itu mungkin yang adil itu lahir dari anak nomor berapa? Pertama atau kedua gitu. Oh, ini sedang bikin tesis gitu. Enggak tesis, cuma kan sejarah berulang-ulang. Oh. Kemungkinan adil dari anak keberapa? Pernah membuka buku Umar bin Khattab tulisan Syekh Dr. Muhammad As-Solabi? Saya baca penulisnya. Belum pernah? Ya saya baca penulisnya, cuma baca hanya seperti di majalah. Oh, di majalah ya, gak akan ketemu ya. Coba. Saya punya kitab itu, tapi saya tidak terlalu fokus melihat kakaknya Umar bin Khattab itu siapa gitu, nggak fokusnya ke situ. Fokusnya Umar bin Khattab itu satu-satunya sahabat yang paling ditakuti setan. Yang menarik itu aja. Kalau kakaknya, adiknya, tetangganya itu nggak akan saya bahas. Gitu ya Mas ya. Seperti riwayat Rasulullah jalan-jalan, ketemu istana Jannatul Firdaus, megah sekali. Di depannya ada perempuan. Rasulullah tanya, ini punya siapa? Punya Umar bin Khattab. Dari luar begitu indah, Rasulullah ingin tahu dalamnya, maka beliau melangkah beberapa langkah. Akhirnya ingat, yang punya belum masuk, kenapa orang lain nyelonong? Akhirnya Rasulullah mundur. Besoknya cerita kepada Umar bin Khattab. Umar menyayangkan, kenapa engkau tidak masuk ya Rasulullah? Tapi kan Rasulullah tidak bisa balik lagi. Nah, itu ceritanya yang saya dapatkan yang begitu-begitu. Kira-kira tertariknya apa? Kenapa pengen tahu kakak dan adiknya? Oh, anak keberapa? Oh gitu. Jadi pemimpin hebat itu harus anak keberapa? Oh berarti begini, kalau ingin jadi ustadz itu harus anak kelima. Saya kan anak kelima, gitu. Ya, Masya Allah. Atau di situ, di kitab itu juga diterangkan Umar bin Khattab itu punya gubernur terbaik, namanya Umair, di provinsi Himso. Himso itu berarti Suriah. Umar mengutus sekretaris, tolong pergi ke provinsi Himso, cek data siapa penduduk Himso yang paling miskin. Akhirnya pergilah sekretaris mendata, balik lagi ke Madinah melaporkan penduduk yang paling miskin gubernurnya, yaitu Umar. Akhirnya Umar bin Khattab, nih duit, nih perbekalan makanan, nih minyak wangi, pakaian, berikan kepada gubernur. Sekretaris datang,
menyampaikan, saya utusan Umar bin Khattab, ini bingkisan pribadi dari Umar bin Khattab. Istri tahu ada tamu, menyediakan minuman. Begitu mendapatkan bingkisan dari Umar bin Khattab, Umar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istrinya kaget, meninggalkan dapurnya. Apakah Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia? Tidak, ada musibah yang lebih besar. Apa itu? Dakhalat alayya dunya tufsidu akhirati. Dunia telah masuk ke rumah kita yang akan merusak akhirat kita. Ayo istriku keluar, bagikan duit dan makanan ini ke tetangga. Akhirnya Umar seumur hidup dia tetap menjadi orang termiskin. Gubernur bapak-bapak seperti itu gak kira-kira? Oh enggak ya. Itu riwayat Umar bin Khattab dengan Umar. Coba riwayat apa lagi? Oh banyak, kalau kita buka kitab-kitab terdahulu itu banyak kisah-kisah unik. Saya sedang mengumpulkan kisah cinta para sahabat. Sebagian sudah saya dapatkan, sudah saya terangkan di Bekasi. Ya sudah, ini saya bocorkan satu aja. Salman Al-Farisi itu kan orang Persia, merantau ke Madinah setelah sebelumnya diperjualbelikan jadi budak. Begitu sudah bersahadat, dia punya teman namanya Abu Dzar. Abu Dzar sudah punya istri. Salman kerja banting tulang nabung untuk mencari jodoh. Begitu duit sudah dipegang, cukup untuk mahar dan walimah, Salman minta diantarkan Abu Dzar. Kamu kan orang Arab, saya kan perantauan, saya naksir perempuan itu, tolong antarkan saya untuk melamar wanita itu. Akhirnya diantar. Begitu sampai rumah si gadis, Abu Dzar sebagai juru bicara, saya mengantarkan teman saya untuk melamar putri bapak. Akhirnya bapaknya menjawab, yang menentukan bukan saya, bukan istri saya, tapi putri saya. Mari kita dengar apa jawaban putri saya. Ternyata putrinya mengatakan, ayahku nikahkan aku dengan Abu Dzar, bukan dengan Salman. Padahal Salman sudah punya istri. Abu Dzar sudah punya istri. Akhirnya dengan legowo Salman mengatakan, wahai Abu Dzar, terima duit ini supaya kamu bisa menikahi wanita itu. Legowo. Akhirnya Abu Dzar pulang membawa istri baru, sementara Salman hampa, tidak dapat istri, tidak ada uangnya, sudah hilang. Ada yang seperti itu di sini, yang legowo seperti itu. Wah, masya Allah. Salman Al-Farisi, kisah cinta yang luar biasa. Yang lebih hebat itu Usamah bin Zaid. Ini doa dalam sholat, kenapa sampai sini ya Pak? Tapi gak apa-apa ya. Ya. Ada wanita cantik dicerai suaminya, masa iddah selesai. Begitu masa iddah selesai, dua laki-laki sudah di depan pintu melamar. Wah, ini kan dua laki-laki hebat. Jeli kapan wanita ini selesai masa iddah. Jadi bapak-bapak harus tahu masa iddah itu. Masa iddah wanita dicerai, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita dicerai masa iddahnya 3 kali haid. Berarti 3 kali 3 bulan. Wanita ini bingung, ya Rasulullah, dua laki-laki di depan pintu rumahku menunggu jawabanku. Siapa yang harus saya terima? Kata Rasulullah, siapa? Laki-laki pertama Abu Jam, jangan diterima. Rajulun la yadau asahu an atikihi. Dia suka menampar perempuan. Yang kedua siapa? Muawiyah, apalagi Muawiyah, jangan, sa'lukun lama lalahu, dia masih miskin,
masih seneng main, belum serius berumah tangga. Kalau Abu Jaham dan Muawiyah, jangan aku nikah dengan siapa. Ini kan perempuan berani. Ankihi Usamata, nikahlah dengan Usama. Padahal Usama sedang kelekaran dari di rumah. Usama dipanggil Rasulullah, ada apa? Siap-siap nikah. Coba yang nyari nggak dapat, yang tidak tahu menahu, hari itu sudah jadi pengantin. Berarti rezeki itu dicari atau ditunggu? Nggak usah dicari, ternyata dapat juga. Syaratnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Satu penanya terakhir. Ya. Fadilah? Jika ada orang yang membaca karena dia tidak paham dengan maknanya, apakah dia bisa mendapatkan keutamaan tersebut? Oh, itu satu, dua. Udah ya. Tadi daerah sini mana? Siapa? Iya, kenapa Mas? Apakah Rasulullah berdoa atau berzikir? Nah, berdoa setelah zikir. Jadi surat-surat yang punya fadilah itu banyak. Yang disebut diantaranya adalah Tabarok, hiyal munjiyat tunjihi min adabil qabri. Tabarok itu penyelamat dari siksa kubur. Kemudian surat Al-Kahfi, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila anani sama. Yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, Allah akan pancarkan cahaya dari bawah kaki sampai langit. Kemudian kulhu sudah saya terangkan kemarin, sepertiga Al-Quran. Kemudian Al-Baqarah dan Ali Imran, surat terbaik yang akan membela kita, memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Ada juga ayat kursi, kesaksian dari setan. Dibaca ayat kursi, setan tidak akan mendekat. Rasulullah pun mengatakan shadaqaka wa huwa kadub. Kali ini setan jujur meskipun dia pembohong. Itu saja fadilah-fadilahnya. Maksudnya fadilah secara khusus. Tidak semua surat memiliki fadilah khusus. Tidak semua, hanya beberapa ayat saja. Nah sekarang kalau ada orang membaca Quran meyakini itu satu fadilah, padahal tidak memiliki fadilah secara khusus, apakah dapat pahala? Tentu al ilmu qoblal qaul wal amal. Kalimat yang ada di Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi. Pastikan berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Jangan meyakini satu fadilah kecuali sudah tahu dalilnya. Kemudian berdoa setelah zikir. Tadi saya sampaikan Rasulullah selesai sholat acaranya zikir, sudah tidak ada acara berdoa. Gitu ya. Jadi setelah selesai sholat acaranya zikir, tidak ada acara berdoa. Acara berdoanya tadi antara adzan dan iqamat, ketika sujud, ketika duduk at-tahiyat selesai, sebelum fil alamina innaka hamidum majid. Gimana Mas?
setelah zikir doa. Nah itulah yang saya belum dapat. Kalau di YouTube ada ustadz yang kalimatnya lebih keras lagi, kalau saya kan tidak terlalu keras. Wah itu dibedah-bedahkan. Saya nggak akan mengatakan bedah. Saya hanya mengatakan acara setelah sholat itu zikir, doa sudah tidak ada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kajian kita di malam hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan besok dengan materi masih sholat. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa